Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad li wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kenikmatan yang banyak sehingga dapat nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan tuntunan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Contohnya apabila kita memasukkan konteks dalam ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat saleh, tapi benar-benar semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diberhentikan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk diperhatikan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpa ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran seberat apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siarkan dalam hadisnya yang tidak terjadi pada kita,
Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan yang berkenan di hati Anda, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.